Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Memasuki tema kita yang baru pada bulan ini, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa eh, apa yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kita terlalu besar ya dan sungguh amat ajaib. Nah itu sebabnya tema besar kita sepanjang bulan ini adalah murid yang berbuah, ya, murid yang berbuah. Nah, berapa banyak kita yang mengerti bahwa hidup kita ini dipanggil menjadi murid, Bapak Ibu. Kita sudah mengalami ya namanya hidup bersekolah rata-rata kita di sini. Dan kita tahu itu apa yang namanya murid. Murid itu kalau nggak taat kepada perintah guru, maka nggak akan pernah naik kelas, Bapak Ibu. Ya, dan bayangkan gini, kita ini sebagai anak, lalu kita disekolahkan, gitu ya. Ketika kita di sekolah, kita taat sama guru, Bapak Ibu, ya, diajar sama guru-guru kita di sekolah, dan nilai kita bagus, kita dipandang jadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Nih ya, dengar ya, dengar. Ini kata kuncinya. Yang dikasih pujian siapa, Bapak Ibu? Orang tuanya kan? Wah, itu anaknya Pak Togap, itu anaknya Pak Mesraim, itu anaknya Pak Raju. Nah, itu anaknya Ibu Mita. Nah, itu dia, Bapak Ibu. Nah, Alkitab berkata dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, kemarin di ibadah siang Ibu Grace Kalante ya sudah menyampaikan tujuan akhirnya adalah dan concern dari ayat ini adalah Bapakku dipermuliakan. Ya, Bapakku yang dipermuliakan. Ya, nah itu sebabnya saya ulang. Waktu saya dulu masih sekolah, waktu saya jadi anak yang bijak, jadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, maka orang selalu bilang gini, anaknya siapa dulu kan begitu. Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Gitu. Nah, demikian juga dengan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Waktu kita ini jadi murid yang baik, maka orang akan bertanya, siapa yang membina orang ini? Di gereja mana dia? Lalu kesimpulan besarnya ketika orang melihat kehidupan kerohanian kita, orang Kristen ini, keseharian kita juga, dunia ini akan bertanya, siapa Tuhannya orang ini? Nah, jadi Yesus ngomong gini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, Bapak Ibu. Saya ambil penafsiran saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau buahnya masih sedikit, kita ini belum murid Bapak Ibu. Sebab Alkitab bilang, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayo Bapak Ibu kita cek pagi ini. Apakah hidup kita ini sudah berbuah banyak atau belum? Ya, sebab Tuhan panggil kita jadi murid, itu ada tujuannya Bapak Ibu. Ya, tujuan utamanya akhirnya adalah memuliakan Bapa. Ya, memuliakan Tuhan. Tidak ada tujuan yang lain. Memuliakan Bapakku yang di sorga. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bapak Ibu, menjadi murid ini panggilan yang luar biasa Bapak Ibu. Dulu saya waktu belajar prinsip 12,
di Solo, Bapak Ibu, itu tahun-tahun 2000-an. Ya, 2000-an maksudnya bukan 2010 bukan, tapi tahun 2000. Saya ingat pengajaran dari Pak Obaja Tanto Setiawan dalam prinsip 12-nya bagaimana kita memuridkan. Yang disebut dengan murid akhirnya adalah orang-orang yang sudah mempunyai murid. Jadi kalau saya berhenti, saya punya bapak ataupun guru, lalu saya berhenti di saya, Bapak Ibu, saya belum punya murid, maka saya belum diakui sebagai murid. Saya hanya diakui sebagai pengikut. Karena murid itu dia melakukan pekerjaan ataupun tugas-tugas yang diperintahkan oleh gurunya. Jadi saya berhasil dikatakan murid ketika saya memuridkan. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Apakah engkau sudah punya murid? Disinilah dikatakan kamu berbuah banyak ketika engkau mendengar pengajaran Kristus, dimuridkan oleh Yesus, dimuridkan dalam pelayanan, dimuridkan di gereja. Dan ketika kita dimuridkan mendengar pengajaran, lalu pengajaran itu kita berikan kepada orang-orang yang di bawah kita ataupun otoritas di bawah kita, baru kita disebut dengan murid. Jadi kalau engkau nggak pernah punya murid, maka engkau nggak akan pernah diakui sebagai murid, Bapak Ibu. Karena murid itu kalau kita lihat kelas-kelas silat, Bapak Ibu, film-film kungfu, murid itu menguasai apa yang diajarkan oleh gurunya. Dan ketika dia menguasai yang diajarkan oleh gurunya, maka disitulah dia dikatakan berbuah banyak dan mempraktekkan apa yang diajarkan, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mempraktekkan apa yang diajarkan, Bapak Ibu, kita belum tidak akan pernah berbuah, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya berbuah, ya, kita lihat beberapa hal. Nah, setelah kita berbuah, kita perlu mengenal tujuan kita. Dalam 1 Korintus 10:31 dikatakan, Aku menjawab, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tujuannya pada akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapa di sorga, kata Yesus. Sebagai manusia sempurna dia berkata, Aku memuridkan engkau supaya engkau memuliakan Bapakku yang di sorga. Nah, jadi kita cek hidup kita, Bapak Ibu. Apakah kita menghidupi apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus itu punya 12 murid. Ya, ketika kemarin saya mendengar pesan gembala dari Pak Arifin, di sana dia menyampaikan kisah tentang penginjil hebat di abad ini. Saya lupa itu namanya, Maurice Cerullo atau satu lagi. Tapi ceritanya begini Bapak Ibu. Aduh, saya tiba-tiba hilang namanya dari kepala saya. Jadi katakan gini, Reinhard Bonnke, Reinhard Bonnke. Ya, ketika dia ditanya, kan kita tahu bahwa kisah Reinhard Bonnke ini menginjili jutaan orang Bapak Ibu ya. Satu dalam KKR dia bisa membawa orang bertobat, memperkenalkan Kristus dan orang percaya kepada Yesus. Dalam satu ribuan bahkan jutaan orang mengenal Yesus. Tapi ketika ditanya, kalau engkau bisa dilahirkan kembali, diulang lagi hidupmu, apa yang engkau akan lakukan? Reinhard Bonnke menjawab sederhana. Aku akan fokus kepada 12 orang, memuridkan 12 orang saja. Saudara, KKR itu menghasilkan banyak banyak hal dan juga menghabiskan banyak hal. Bahkan dalam survei dikatakan KKR itu cuma nol, cuma berapa persen saja, ya nggak sampai 10% hasil untuk membawa jiwa datang kepada orang. Tapi ternyata yang membuat orang mengenal Kristus dan banyak orang mengalami pertobatan adalah pemuritan. Jadi ketika Reinhard Bonnke ditanya, kalau kamu bisa lahir ulang, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan fokus kepada 12 orang untuk memuridkan mereka. Wow, Bapak Ibu.
Memuridkan itu bukan hal yang gampang, Bapak Ibu, bukan hal yang mudah. Itu sebabnya tiga setengah tahun Yesus memuridkan 12 orang. Ya, dari 12 orang akhirnya muncul fokus memuridkan 12 orang. Dari fokus 12 orang lahirlah 70 murid. Lahirlah 120 murid. Dan waktu Yesus terangkat ke sorga, ada 500 pasang mata yang menyaksikan dia. Melalui apa? Memuridkan 12 orang. Fokus dengan 12 orang. Nah jadi Bapak Ibu kalau kita ngerti tujuan semuanya untuk kemuliaan Allah. Kita belajar dari Kristus Bapak Ibu. Orang itu fokus kepada jumlah yang banyak. Tapi Kristus fokus kepada 12 orang. Dan hari ini kita tahu Bapak Ibu, dari apa yang Kristus muridkan, 12 orang yang dia muridkan, hari ini miliaran orang menjadi murid. Ya, kalau kita hitung hari-hari ini Bapak Ibu, berapa miliar kurang lebih? Wah, bukan cuma kalau penduduk dunia ini kan sekarang 9 miliar. Tapi dari 2000 tahun yang lalu berapa yang mati, berapa yang sudah ini. Dan yang percaya hari ini dari 9 miliar Bapak Ibu, kekristenan itu di dunia, termasuk Katolik Bapak Ibu, kurang lebih ada 60% kita. Nah jadi Bapak Ibu, tujuan kita kembali kepada apa? Yaitu lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah, kemuliaan Allah. Bahkan Alkitab mengajar kita hal yang sederhana loh Bapak Ibu. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Bapak Ibu coba kita cek. Berapa banyak kita dalam kehidupan kita tidak memuliakan Allah. Ya, di rumah tangga, perkataan kita terhadap pasangan kita, terhadap istri, terhadap suami. Apakah kita menjaga? Apakah waktu kita dengan istri berkata-kata, apakah itu memuliakan Allah atau tidak? Dengan suamimu, apakah memuliakan Allah atau tidak, Bapak Ibu? Jangan sampai kita tiap hari berdoa, tiap minggu ke gereja, bahkan melayani, tapi perkataan kita tidak memuliakan Allah terhadap orang-orang seisi rumah kita. Saudara, ini sangat prinsip. Dan Yesus ngomong bahkan jika engkau makan, katanya. Berapa banyak ketika kita makan sebagai orang Kristen hari-hari ini, kita hambur-hamburkan uang kita untuk hal-hal yang nggak perlu. Saya ingat orang tua zaman dulu, zaman saya masih kecil juga lah ya. Mereka bilang, kalau makan itu harus habis. Masih banyak orang yang susah. Nanti kalau kamu nggak makan sampai habis, Tuhan marah katanya. Wah, ternyata itu bukan cuma omong kosong belaka, Bapak Ibu. Sampai-sampai saya diajar waktu kecil, satu butir nasi pun nggak boleh ditinggalkan di piring. Nggak boleh. Itu orang di luar sana belum masih banyak yang nggak makan katanya. Tapi kita lihat kekristenan hari ini, nggak masalah dengan nongkrong ataupun apa namanya Bapak Ibu ngopi bareng atau apa nggak masalah dengan itu. Tapi apakah yang kita kerjakan ini memuliakan Allah atau tidak? Ya, kita minum kopi hari-hari ini satu gelas kopi berapa? Ada yang sampai 100.000. Pulang-pulang kita nggak bisa memberkati orang lain lagi. Bapak Ibu lihat kebutuhannya Bapak Ibu. Apakah kita memuliakan Allah atau tidak? Banyak lagi. Sampai Alkitab bilang, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apakah itu memuliakan Allah atau tidak? Ya, kita harus bertobat Bapak Ibu. Yesus itu ngajar hal-hal yang sederhana. Kita belajar hal-hal yang tinggi, tapi yang sederhana kita nggak lakukan. Ya, nah jadi murid, murid menduplikasi gurunya. Bukankah ini yang dikatakan oleh Alkitab ya di dalam firman Tuhan? Menduplikasi serupa dan segambar. Bertambah banyaklah. Beranak cuculah bertambah banyaklah. Duplikasi gambar Kristus. Setelah kita menduplikasi, lalu memultiplikasi Bapak Ibu, baru kita dikatakan murid. Makanya Kejadian tadi bilang berkata bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Murid Bapak Ibu.
Jika engkau berbuah banyak, bukan berbuah sedikit, Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat. Makanya saya ajak kita, hidup kita bagaimana, pelayanan kita bagaimana, keluargamu jadi berkat gak untuk banyak orang, bukan untuk sedikit orang. Karena Tuhan ngomong sama kita, kalau kamu berbuah banyak dan buahmu itu dinikmati oleh orang, dan kita bisa dikatakan berbuah banyak, Bapak Ibu, bukan ketika apa yang kita punya. Karena buah itu kita bisa dikatakan murid yang berbuah banyak, bukan ketika apa yang kita bisa pegang, bukan. Tapi ketika apa yang bisa kita lepaskan dan kita bagikan kepada orang banyak. Apa yang bisa kita pegang dengan baik, tapi kita berikan itu kepada orang, itulah kita dikatakan berbuah banyak, Bapak Ibu. Tapi orang memperbesar kerajaannya sendiri. Gereja ngumpulin banyak orang, nggak pernah ngutus orang, Bapak Ibu. Gereja ngumpulin uang banyak di gereja. Setelah itu bikin retret ini, retret itu. Dan saya paling mengerikan ya Bapak Ibu. Kebetulan kemarin saya ngajar tentang penginjilan pribadi di STT Kingdom. Saya tanya sama murid-murid, mahasiswa-mahasiswa. Hari-hari ini coba bayangkan. Berapa banyak gereja-gereja mengadakan yang namanya eh, seminar misi, seminar penginjilan. Udah nggak ada Bapak Ibu. Yang rame sekarang itu apa? Mental health. Semua untuk diri sendiri aja udah. Nggak selesai-selesai Bapak Ibu. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Nggak ada lagi tuh pertumbuhan gereja. Udah nggak ada Bapak Ibu. Isunya udah mental health. Lalu eh, generasi apalah begitulah ya. Eh, Sandwich generation. Gitu-gitu Bapak Ibu. Udah susah kita menemukan di mana nih seminar untuk aku bisa diutus. Nggak, udah nggak ada. Udah jarang Bapak Ibu. Saya berdoa nanti kita di GBI Rock di gereja kita bikin lagi nih ya, supaya pengutusan berbuah banyak, berbuah banyak ya. Sekarang gereja sampai mati ngurusinnya apa? Mental health, sakit mental terus. Kapan sembuhnya Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi jika engkau makan atau engkau minum katanya, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya katakan tadi Bapak Ibu seminar mental health nggak salah, ya sandwich generation juga nggak salah. Tapi orang udah lupa hari-hari ini mengutus, ya supaya kita menjangkau jiwa-jiwa dan menghasilkan buah, Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu, nah tadi saya udah banyak cerita tentang konsep murid. Nah, definisi murid yang berbuah nih saya ulang kembali. Dikatakan dengan jelas bahwa pengertian murid dalam Alkitab, murid adalah pengikut Yesus yang belajar dan hidup sesuai ajarannya secara setia dan bertumbuh dalam iman. Nah, saya percaya hasilnya adalah buah, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa dibilang murid kalau kita nggak berbuah. Karena murid itu adalah mereka yang menduplikasi dan juga mereka yang memultiplikasi yang Yesus ajarkan. Nah, makna berbuah dalam kehidupan rohani. Berbuah berarti menghasilkan karakter dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kekristenan secara nyata dan terus-menerus. Ya, dari generasi ke generasi. Menginjil, memberitakan firman, bukan cuma sekedar hanya bagaimana saya. Jangan ada hidden agenda Bapak Ibu dalam hidup kita dan pelayanan kita dan dalam rumah tangga kita. Agenda kita cuma satu, Yesus dipermuliakan. Ya, aku mengasihi Engkau Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Caranya gimana Bapak Ibu? Berbuah. Bukan hanya capek kita apa ibadah sana sini Bapak Ibu. Melayani bahkan juga melelahkan Bapak Ibu. Kalau enggak
akhirnya kita jadi murid untuk Tuhan. Kemarin saya ketemu seorang worship leader, ya, song leader. Saya dengar dia nyanyi bagus, semuanya bagus. Tapi Tuhan, roh impresinya kuat di saya. Anak ini nanti setelah kamu selesai khotbah, setelah selesai apa, selesai ibadah, datangi dia, bicara sama dia. Saya datang nih, Bu, Bapak Ibu. Ya kemarin saya, baru kemarin, minggu kemarin saya habis khotbah di GB Rock Fluid dan song leadernya. Dia bagus pimpin pujian. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak ngerasakan, ya ini bukan masalah perasaan, bukan. Tapi saya melihat dia hanya bernyanyi. Dia tidak sedang mentransfer ataupun menduplikasi nyanyian-nyanyian dari Tuhan. Dan impresinya kuat di saya. Nanti setelah ibadah kamu ngomong sama dia. Lalu saya ajak bicara setelah ibadah. Kamu dari mana? Saya tanya. Nah, kebetulan dia orang dari Manado, katanya dari Paniki. Bincang-bincang. Dan saya ngomong, kamu bagus ya pimpin pujiannya. Lalu saya teringat dengan Danar Indra, Bapak Ibu. Saya bilang, kamu mirip dengan Danar Indra waktu pimpin pujian tadi. Mirip cara-caranya, improvisasinya. Saya teringat sama Danar Indra, saya bilang. Lalu saya bilang gini, kamu gereja di mana? Aku muter-muter sih Pak, keliling-keliling katanya. Dulu aku di gereja ini, dia sebutin satu nama gereja. Dulu aku di gereja ini, tapi sekarang aku udah enggak. Aku muter-muter. Saya bilang gini sama dia, kamu harus tertanam di satu gereja, gereja manapun saya nggak peduli. Tapi kamu tertanam di gereja yang sehat, supaya kamu sehat, saya bilang. Supaya kamu bertumbuh, supaya kamu berbuah, seperti yang saya khotbah tadi saya bilang. Oh gitu ya Pak, katanya. Saudara, hari-hari ini banyak orang melayani tapi nggak ada buahnya, Bapak Ibu. Tidak menduplikasi gambar dan rupa Allah, banyak sekali. Ya, mohon maaf, hanya untuk menjalankan rutinitas ibadah. Bahkan saya lihat pergerakannya banyak orang melayani hanya sekedar supaya bisa mendapatkan sesuatu dari pelayanan. Dan itu sebabnya Tuhan cari buah Bapak Ibu. Bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita bagikan kepada orang lain. Buah-buah kehidupan. Karena saya sangat percaya setiap berkat, setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus pertanggungjawabkan. Makanya tadi dibilang, dan yang lain, ini dia, saya balik. Dan eh, jika engkau makan, jika engkau minum, katanya tadi. Ya, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan itu akan menghasilkan buah. Nah, jadi pentingnya berbuah bagi Kristus. Buah rohani membawa perubahan positif dalam diri sendiri, serta mempengaruhi orang lain dan komunitas di sekitar kita. Itu dampak dalam kehidupan pribadi dan lingkungan. Nah, kemudian buah menunjukkan iman yang nyata melalui kasih, kesabaran, dan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu bukti iman yang hidup dan aktif. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, Bapak Ibu. Jangan sampai kita beriman, beriman, beriman tapi nggak pernah berbuah. Dan buah itu bisa bisa menjadi nyata. Cuma kalau kita berbuah. Ya, kalau kita mau dibentuk, kalau kita mau dikasih pupuk, kalau kita dipotong sama Tuhan ranting-rantingnya supaya ranting yang tidak berbuah dijadikan berbuah. Gimana caranya dipotong? Sebab kalau tidak berbuah, kata firman Tuhan apa? Akan dibuang dan dilemparkan ke dalam dapur api. Jadi penting berbuah untuk kita umat Tuhan. Nah, ini sedikit lagi saya selesaikan. Menjalani tujuan kita sebagai murid. Tujuan hidup menurut eh, firman Tuhan Yohanes 15 ayat 8, memuliakan nama Allah melalui buah yang nyata, menunjukkan kehidupan yang berubah dan berbuah dalam tindakan nyata sehari-hari sebagai cerminan iman. Nah, gimana caranya hubungan intim dengan Kristus sebagai sumber buah itu? Yaitu apa? Menjalin hubungan, komunikasi dan kedekatan yang konsisten dengan Kristus untuk memperoleh kekuatan dan petunjuk hidup. Itu saja yang saya bisa sampaikan, sharingkan pagi ini Bapak Ibu. Mari kita sharing di breakout room masing-masing. Apakah hidupmu masih untukku
atau melepas yang engkau bisa berkata, ini milikku. Tapi engkau bisa berani berkata, silahkan nikmati buahnya. Karena pohon yang baik itu adalah pohon yang buahnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Orang berkata gini, manis buahnya. Ya, sharingkan ini Bapak Ibu, apakah engkau sudah menampilkan buah-buah kehidupan? Gak usah terlalu banyak berkhotbah lagi di breakout room, tapi bersaksi. Berapa banyak orang yang sudah bisa merasakan buah-buah kehidupan melalui kehidupanmu. Kita berdoa. Demi nama Raja di atas segala Raja Allah kami yang hidup. Kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi berkat untuk banyak orang. Bukan tentang apa yang bisa kami dapatkan, tapi tentang apa yang bisa kami bagikan kepada orang-orang banyak. Karena firman-Mu berkata, jika kami berbuah banyak, maka kami disebut murid-murid Kristus. Dan Bapa dipermuliakan. Demi nama Yesus, kami mengucap syukur, kami mau sharing di breakout room kami masing-masing. Haleluya, amin.